Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika pintu kuno besar yang melayang di langit perlahan terbuka, semua kekuatan Yuan di domain itu tampak langsung mengamuk. Alasan mengapa mereka mengamuk bukan karena pintunya yang besar, melainkan karena getaran Yuan power di dalam tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini keheningan hanya berlangsung sesaat, sebelum segerombolan manusia tak berujung menyapu langit seperti gelombang pasang. Akhirnya mereka semua langsung menuju pintu kuno yang besar itu. Semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya yang mengintai di dalam harta karun kuno yang misterius. Namun karena daya pikat harta karun itu, mereka ternyata telah melupakan bahayanya. Lindong menatap lautan manusia yang menghalangi matahari. Saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Saat dia melambaikan telapak tangannya, berdiri di dekatnya, Little Flame segera melompat sebelum dia berdiri di belakangnya seperti menara baja. Ayo pergi juga. Lindong melirik Sikun dan yang lainnya yang berdiri di altar. Sebelum sosoknya melintas saat dia langsung melompat ke pintu kuno yang besar itu. Tepat saat dia melompat, dia melambaikan telapak tangannya dan sekali lagi menyedot kunci kuno misterius itu ke telapak tangannya. Meskipun dia telah membuka harta karun kuno yang misterius dan kunci ini tampaknya tidak berguna, dia samar-samar merasa bahwa lebih baik memiliki kunci itu sendiri. Mungkin kemampuannya yang memungkinkan dia untuk melompat antar dimensi terbukti berguna di masa depan. Setelah dia meraih kunci kuno misteriusnya, tanpa basa-basi lagi Lindong dan Little Flame segera melompat sebelum mereka akhirnya mengikuti kerumunan besar itu dan memasuki pintu kuno yang besar. Hahaha, sudah waktunya untuk pergi juga. Pemandangan langkah ini benar-benar membuat darahku mendidih juga. Di atas menara tinggi yang jauh, sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya. Pria yang memimpin mereka adalah pria yang sangat elegan. Saat ini matanya terkunci ke pintu kuno misterius itu yang baru saja terbuka dan ada api samar yang menyala di matanya. Pergi. Setelah dia berbicara, dia mengambil alih dan segera memimpin anak buahnya sebelum dia menuju pintu besar itu. Segera setelah mereka bergerak, di sudut terpencil di luar istana besar beberapa aura tersembunyi namun kuat tiba-tiba muncul. Berdasarkan pemandangan ini, semua orang tahu bahwa itu akan menjadi cukup ramai di dalam harta karun kuno yang misterius. Saat Lindong berlari menuju pintu kuno misterius, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan distorsi spasial yang sangat kuat menyapu ke arahnya. Sebelum itu membungkus dirinya di sekelilingnya. Seketika kekuatan merobek yang merusak membanjiri dia dari segala arah dan mencoba merobek tubuh Lindong. Ketika dia menghadapi kekuatan merobek yang biadab ini, Lindong dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Namun kekuatan merobek ini tidak bertahan selama yang dia harapkan. Kira-kira setengah menit kemudian, kekuatan merobek itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu lingkungannya yang semula gelap dan keabu-abuan tiba-tiba menyala. Segera dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Begitu tempat itu menyala, Lindong dengan cepat mengamati sekelilingnya. Kemudian dia tanpa sadar menghirup udara dingin dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Di mana-mana dia melihat semburat kekuningan yang berkarat. Bahkan langit pun menampakkan warna yang serupa. Terlebih lagi saat ini Lindong tidak berada di tanah, tetapi dia melayang di ruang hampa. Di sekelilingnya ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu dia samar-samar bisa melihat beberapa relik yang pecah berserakan di bebatuan besar ini. Ini adalah domain tak bernyawa. Tanah dan langit keduanya gelap keabu-abuan. Sementara kekuatan distorsi spasial yang sangat biadab perlahan meluas, domain ini ternyata sangat tidak stabil. Apakah ini harta karun kuno yang legendaris? Ucap Lindong menatap domain besar tak berujung ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Domain ini sudah sangat rusak. Itu bisa bertahan paling lama beberapa ratus tahun lagi. Pada saat itu, semua harta karun di dalamnya juga akan menghilang.
Saat ini Xiaodao telah muncul di pundak Lindong. Saat dia melirik domain tandus dan gelap ini, dia sedikit mengerutkan alisnya. Ini pasti disebabkan oleh beberapa perang besar. Sepertinya pertarungan berdarah dan mengerikan terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini Lindong diam-diam terpana. Pertempuran macam apa yang bisa membuat domain ini menjadi seperti itu? Bahkan ruang di dalam tablet kuno Great Westerland tidak bobrok seperti ini. Berhati-hatilah dengan waktu retak di sini. Jika kau secara tidak sengaja tersedot, bahkan tulangmu tidak akan tertinggal. Ucap Xiaodao melirik sekelilingnya seperti yang dikatakannya. Lindong mengikuti pandangannya sebelum pupilnya segera menyusut. Itu karena dia menyadari bahwa memang ada beberapa celah waktu di dalam domain gelap keabu-abuan ini. Retakan ini tidak seragam dalam ukuran dan jika seseorang tidak melihatnya dari dekat, mudah untuk mengabaikannya. Segera banyak keringat dingin muncul di dahinya. Untungnya dia tidak begitu malang. Kalau tidak, begitu dia memasuki harta karun kuno yang misterius ini, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Sama seperti Lindong yang bersuka cita atas kekayaannya sendiri. Beberapa jeritan mengerikan terdengar di belakangnya. Saat dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa beberapa pria memang jatuh ke dalam celah waktu. Seketika domain itu menggeliat sebelum kekuatan merobek yang mengerikan segera menelan mereka semua. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Lindong berubah serius. Harta karun kuno yang misterius ini benar-benar penuh dengan jebakan maut. Domain ini agak luas. Kebanyakan dari mereka yang memasuk ke sini sungguh sembrono. Oleh karena itu bahkan pada tahap ini, sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan kehilangan nyawa mereka. Baiklah, mari kita pergi. Saatnya berburu harta karun. Yang paling penting adalah mencari pil samsara. Sudah waktunya bagiku untuk membuat terobosan. Ucap Xiaodao. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk sebelum dia segera melihat ke cakrawala yang jauh. Begitu harta karun kuno misterius diaktifkan, dia mendeteksi aura yang sangat tidak jelas tersembunyi di kota, yang bahkan lebih kuat dari Sikun. Orang-orang ini harus menjadi praktisi kuat yang tersembunyi dalam kegelapan. Di masa depan, dia mungkin harus berpapasan dengan mereka. Karena orang-orang ini bahkan lebih kuat dari Sikun, berdasarkan kemampuannya saat ini dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Oleh karena itu saat ini dia harus cepat menerobos ke tahap nirvana dan selamat dari kesengsaraan nirvana. Hanya dengan melakukan itu, dia dapat memperoleh kualifikasi untuk melawan para praktisi yang benar-benar kuat itu. Setelah berbicara, Lindong tidak berlama-lama. Sosoknya melintas saat dia melayang maju dan dengan hati-hati menghindari celah waktu yang cepat berlalu. Sementara dia dengan cepat bergerak maju, di belakangnya Little Flame memegang tiang baja dan dengan cepat mengikuti di belakang. Pada saat yang sama matanya yang waspada terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Saat Lindong perlahan bepergian, dia secara bertahap memahami seberapa besar domain ini. Kemanapun dia lewat ada batu besar dengan ukuran berbeda melayang di dekatnya. Sementara itu ada puing-puing dan peninggalan di batu besar itu yang memamerkan kekuatan dan keagungan tempat ini di masa lalu. Ketika dia melewati batu yang lebih besar atau peninggalan khusus, Lindong akan mendarat di atasnya. Namun apa yang menyebabkan dia merasakan sedikit penyesalan adalah semua relik ini rusak parah dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Faktanya tidak ada sedikit pun getaran energi dari mereka dan mereka tampak seperti kota mati. Namun setelah Lindong melakukan beberapa perjalanan untuk dijelajahi, dia menemukan pertanyaan yang agak aneh. Sepertinya ada lebih dari satu sekte di domain ini. Di bebatuan raksasa yang mengambang di domain ini, dia melihat beberapa nama yang menyerupai sekte yang berbeda. Sekte awan iblis, pintu bayangan darah, lembah pembakaran berapi-api. Domain ini sepertinya milik aliansi seni bela diri. Mungkin ada semua anggota aliansi. Sehubungan dengan pemandangan ini, Xiaodao diam-diam merenung sejenak sebelum muncul dengan jawaban yang agak logis. Sehubungan dengan jawabannya, Lindong cukup yakin dengan itu. Pada saat yang sama dia juga terkejut karenanya. Salah satu sekte ini mungkin sangat kuat.
Oleh karena itu orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat aliansi mereka nantinya. Sepertinya sekte-sekte kuno ini benar-benar jaya pada masa itu. Namun meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya, Lindong menyadari bahwa di sepanjang jalan, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Sepertinya domain ini benar-benar mirip dengan kota mati. Sama seperti Lindong bersiap untuk meningkatkan kecepatannya dan menuju lebih dalam ke domain, matanya tiba-tiba terkunci pada sesuatu. Saat dia menatap ke angkasa yang jauh, dia melihat sebuah batu besar yang sangat besar melayang di sana. Bebatuan ini lebarnya kira-kira 1000 mil dan tampak seperti sebuah pulau. Itu adalah batu terbesar yang pernah dilihat Lindong sampai sekarang. Ketika dia melihat pulau batu raksasa ini, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia pergi. Tepat ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa pulau ini sebenarnya adalah gurun yang kering dan tandus. Saat dia melirik ke cakrawala, gurun tandus itu meluas sampai batas penglihatannya. Ada sesuatu di tengah gurun, ucap Xiaodo melirik ke cakrawala yang jauh sebelum dia tiba-tiba berkata. Oh, ketika dia mendengar kata-katanya, hati Lindong langsung melonjak. Segera tubuhnya melintas sebelum dia melompat keluar. Kira-kira beberapa menit kemudian, dia akhirnya menyadari pusat gurun. Kemudian dia segera melihat ada mayat yang duduk di atas pasir kuning. Meskipun tulangnya berwarna kuning, samar-samar orang bisa melihat semburat emas itu pasti karena tubuh emas nirvana. Lindong berdiri di dekat mayat itu sementara dia mengerutkan alisnya. Ini seharusnya orang yang gagal dalam kesengsaraan nirvana. Namun sepertinya setidaknya yang keenam. Ucap Xiaodo menatap gurun ini sebelum menjawab dengan serius. Kesengsaraan keenam? Sebelum dia melirik gurun dan bertanya, apakah gurun ini disebabkan olehnya? Ya, sepertinya dia tidak dapat menekan api nirvana di dalam tubuhnya dan mereka melepaskan diri dari tubuhnya. Oleh karena itu segala sesuatu dalam radius 1000 mil terbakar menjadi debu kuning dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Ucap Xiaodo berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong sungguh terkejut. Sulit baginya untuk membayangkan betapa menakutkannya itu. Ketika api nirvana yang kuat itu meledak dari dalam tubuh manusia kecil itu, ternyata kesengsaraan nirvana keenam sungguh sangat mengerikan. Kesengsaraan nirvana benar-benar merupakan berkah dan kutukan bagi seorang praktisi nirvana. Ucap Lindong dengan lembut menghela nafas. Sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas mayat itu. Saat jari Lindong melakukan kontak, mayat yang terkorosi itu langsung berubah menjadi debu. Meskipun dia memiliki tubuh emas nirvana, masih sulit baginya untuk menahan korosi dari waktu. Lindong melirik abu yang berserakan itu sebelum dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Seketika jejak melahap memanjang dari telapak tangannya. Masih ada beberapa pesan yang tersisa di dalam abu itu. Mungkin mereka bisa membuat Lindong lebih memahami harta karun kuno yang misterius. Pada saat ini kekuatan melahapnya mengalir sejenak. Sebelum Lindong dengan lembut membuka matanya. Saat dia membuka matanya, orang bisa samar-samar melihat semburat kejutan dan kegembiraan di matanya. Sama seperti Lindong senang dengan fakta bahwa dia berhasil menerima beberapa informasi. Dia tiba-tiba melihat setitik emas di dalam abu itu. Segera dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan bola emas seukuran ibu jari dari dalam abu. Bentuk bola emas ini tidak seragam dan tampak seperti belah ketupat. Samar-samar dia bisa merasakan getaran khusus yang tertinggal di dalam. Lindong menatap item ini dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Saripu tubuh emas. Kata-kata yang tiba-tiba terdengar tidak datang dari Lindong, tetapi datang dari belakangnya. Segera pupil mata Lindong menyusut sebelum dia perlahan berbalik. Hanya untuk melihat bahwa berdiri tidak jauh di belakangnya, seorang pria berpakaian hitam tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berbaju hitam itu terlihat sangat kurus dan khususnya wajahnya sangat pucat. Dia memiliki sepasang mata cekung yang dalam. Menanggapi kemunculan tiba-tiba orang ini, ekspresi Lindong menjadi sangat serius. Fakta yang terakhir telah muncul tanpa sepengetahuan Lindong, menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya.
Saat ini tidak ada yang tahu berapa banyak individu kuat yang telah tertarik ke tempat ini oleh harta karun rahasia kuno. Jika Lindong tidak berhati-hati, dia mungkin secara tidak sengaja kehilangan nyawanya di tempatnya. Pada saat ini batang logam hitam di tangan Little Flame menghantam pasir kuning dengan keras. Tubuhnya yang kuat sedikit condong ke depan, seperti binatang buas yang baru saja akan menerkam mangsanya. "Kau siapa?" Lindong tanpa ekspresi saat dia menyimpan sarpu tubuh emas ke dalam tas Qiankunnya sebelum bertanya. Kau agak beruntung. Nirvana Saripu ini adalah tempat esensi dari praktisi Nirvana berada. Jika kau mampu menyaring dan menyerapnya, kau akan bisa menjadi lebih kuat. Di sepanjang jalan, ini adalah satu-satunya yang aku lihat. Aku tidak pernah berharap bahwa orang lain akan datang lebih dulu dan mengambilnya sebelumku. Ucap pria kurus itu, tatapannya perlahan menyapu Lindong dan Little Flame saat dia berbicara dengan suara serak. "Kau juga tertarik dengan sarpu tubuh emas ini?" Mata Lindong tanpa sadar menyipit saat kekuatan di tubuhnya diam-diam mulai beredar. "Apakah kau berencana untuk menyerangku jika aku mengatakan bahwa aku mungkin sedikit tertarik?" Ucap pria berpakaian hitam itu bertanya dengan senyum tipis. Setelah niatnya dibaca, Lindong tersenyum dan merentangkan tangannya keluar dengan sikap yang tidak berkomitmen. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang pria berpakaian hitam ini, tidak akan mudah bagi miliknya untuk mengubah pemiliknya. Tenang saja, meskipun benda emas Saripu ini cukup berharga, itu bukanlah sesuatu yang harus kumiliki. Namamu Lindong, bukan? Karena kau muncul dari kerajaan peringkat rendah yang tidak diketahui dan mencapai tahap ini di medan perang kuno. Kau harusnya cukup terampil. Namun kau masih sangat kurang jika kau ingin mengandalkan ini untuk menonjol. Saat ini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Ucap pria berpakaian hitam itu. "Peringkat Nirvana?" Ucap Lindong sedikit mengerinyit. Dalam setengah tahun lagi, perang 100 kekaisaran sebenarnya akan dimulai. Namun tidak semua orang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Persyaratan minimum adalah untuk memasuki peringkat Nirvana. Tentu saja bukan hanya kau yang tidak memiliki kualifikasi. Bahkan Sikun dari kerajaan tebing iblis juga tidak memiliki kualifikasi. Wajah Lindong dengan lembut berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Bukankah itu berarti bahwa seseorang setidaknya harus mencapai tingkat 2 Yuan Nirvana untuk memiliki kesempatan memasuki peringkat Nirvana? Jadi sebenarnya ada batasan seperti itu dalam perang 100 kekaisaran ini. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu tinjunya mengepal. Dia saat ini mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Tetapi masih ada setengah tahun sebelum perang 100 kekaisaran. Pada saat itu kekuatannya pasti akan melebihi kekuatannya saat ini. Terima kasih atas informasinya. Meskipun Lindong tidak menyadari apa yang orang ini rencanakan, dia masih menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan berterima kasih kepadanya. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bukannya aku punya niat baik. Semua yang aku inginkan adalah agar kau menyadari kesenjangan antara kau dan para jenius sejati. Bukanlah prestasi yang berarti bagi seseorang dari kerajaan peringkat rendah untuk memiliki reputasi yang mirip dengan orang-orang ini. Kebanyakan orang hanya bisa memimpikannya. Kesenjangan antara kedua belah pihak adalah salah satu yang pada akhirnya sulit untuk ditembus. Ucap pria berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Jika seseorang benar-benar berpikir sepertimu, mungkin orang itu hanya akan bisa hidup sebagai orang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Ucap Lindong berkata dengan pelan. Semoga saja begitu. Aku telah mendengar kata-kata serupa berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya berakhir sebagai orang biasa-biasa saja. Ucap pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. Aku dipanggil Yansen. Jika harta yang aku minati muncul saat kita bertemu lagi, kau tidak akan seberuntung ini. Mudah-mudahan kau tidak akan terlalu mengecewakanku saat itu. Pada saat ini tubuh pria berpakaian hitam itu bergoyang dan berubah menjadi bayangan aneh sebelum hanyut saat suaranya yang serak perlahan bergema. Orang ini, Lindong melihat sosok yang telah melakukan perjalanan ke kejauhan dengan sedikit mengerinyit. Dia segera merenggangkan pinggangnya yang malas dan bergumam.
Sepertinya aku harus segera mencoba menyerang panggung Nirvana. Perasaan diremehkan ini benar-benar membuat seseorang merasa marah. Kakak Xiaoyan, dia sangat kuat. Little Flame mengencangkan cengkramannya pada batang logam saat dia menatap tajam ke tempat Yansen menghilang sebelum berbicara. Ya, dia bukan individu biasa. Lindong mengangguk. Dia bisa merasakan riak berbahaya yang keluar dari tubuh orang ini. Menurut perkiraannya, orang ini setidaknya adalah 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Dia bahkan mungkin orang yang diunggulkan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat terobosan. Ucap Lindong membalikkan tubuhnya sementara tatapannya melihat ke arah lain. Apakah kau tahu di mana ada sejumlah besar pil Nirvana? Xiaoda sekali lagi muncul dan bertanya. Iya, tempat itu harus memiliki pil Nirvana yang cukup untuk disia-siakan dengan bebas. Ucap Lindong tersenyum sedikit. Dia segera berhenti berlama-lama di tempat. Dengan gerakan tubuhnya, dia mengambil inisiatif dan bergegas menuju tempat di mana matanya memandang. Di belakangnya Little Flame dengan cepat mengikuti. Perjalanan kali ini berlanjut selama hampir setengah jam. Selama periode waktu ini, Lindong melewati banyak keruntuhan batu. Dia juga kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang yang juga ada di sini untuk mencari harta karun. Sebagian besar dari orang-orang ini telah membuat kelompok dan mereka seperti segerombolan belalang dimanapun mereka lewat. Mengobrak-ngabrik seluruh reruntuhan berkali-kali. Perkelahian secara alami tidak dapat dihindari di tempat di mana begitu banyak orang berkumpul. Harta karun langka apapun yang muncul secara acak pasti akan menyebabkan pertarungan yang besar. Untungnya Lindong tidak tertarik dengan harta itu. Sejak pemberhentian singkatnya di gurun, dia berhenti mendarat di reruntuhan ini. Sebaliknya dia telah meningkatkan kecepatannya ke arah yang dia tuju. Dari informasi yang dia peroleh dari kerangka di gurun, dia menjadi sadar bahwa tempat itu akan menjadi cukup banyak pil Nirvana untuk dia buang dengan bebas. Lindong harus melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum. Beberapa saat kemudian, dia dengan jelas merasakan bahwa perasaan sunyi di sekitarnya menjadi jauh lebih redup. Sisa-sisa beberapa pulau terapung juga lebih lengkap daripada yang dia lihat sebelumnya. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan Lindong adalah bahwa ruang di sini tampaknya memiliki perasaan hidup tambahan. Apakah kita secara bertahap mencapai bagian yang lebih dalam dari harta karun kuno? Perubahan di sekitarnya menyebabkan hati Lindong merasakan kegembiraan. Dia terus meningkatkan kecepatannya. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, suara percikan tiba-tiba dipancarkan dari depannya. Lindong menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar suara air menyebar dari ruang ini. Tubuhnya melewati pulau terapung yang sangat besar. Setelah itu dia menatap kagum pada tempat di depannya. Ruang itu masih mendung dalam jarak 10.000 meter di depannya. Namun ada sungai langit merah cerah yang saat ini tergantung di langit. Orang tidak bisa mengatakan dari mana awal dari sungai langit itu. Itu juga tidak mungkin untuk melihat ujung sungai secara sekilas. Seolah-olah sungai itu langsung digabung menjadi ruang kosong tampak sangat megah. Ini adalah pil sungai yang disebutkan dalam informasi dari kerangka. Lindong menghembuskan nafas dalam-dalam dari kabut putih. Tampaknya berusaha untuk mengusir keterkejutan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa sungai langit ini tidak mengandung air sungai biasa. Sebaliknya itu adalah sungai pil yang terbentuk dari pengumpulan pil Nirvana. Mengumpulkan pil untuk membuat sungai, sungguh pertunjukan kekayaan. Ucap Xiaoda mendecakkan lidahnya dan memuji. Merasa sedikit terguncang saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, akhirnya dia mengerti mengapa Lindong mengatakan bahwa tempat ini memiliki Nirvana Ki yang cukup untuk dia sia-siakan. Bahkan jika Lindong menjejali dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menyerap 1/10.000 pun dari sungai langit yang begitu luas. Pada saat ini ketika Lindong dan Little Flame mendekati Pil River, permukaan cairan merah terang itu hancur berantakan. Sosok merah berapi-api yang agak ilusi bergegas keluar dengan cara seperti kilat dan angin tajam yang ekstrim menghantam tubuh Lindong. Seketika sebuah batang logam datang berayun keluar dari belakang Lindong dan dengan kejam menghancurkan angin. Setelah itu dia membawa kekuatan liar dan kekerasan sebelum bertabrakan dengan sosok merah menyala itu.
Batang logam menghantam sosok itu dan yang terakhir mengeluarkan tangisan tajam yang menyedihkan. Pada saat ini Lindong akhirnya menemukan bahwa itu adalah makhluk seperti manusia. Tubuhnya ditutupi dengan sisik merah menyala sementara tangannya memegang trident. Matanya merah dan ganas. Apakah ini mayat roh Pil? Ketika melihat organisme aneh ini, Xiaodo tanpa sadar berseru kaget. Pil roh mayat? Lindong juga terkejut. Dengan melemparkan seseorang yang akan mati ke dalam Pil River ini, mayat yang direndam di Pil River ini secara bertahap akan menjadi makhluk tanpa kehidupan atau kecerdasan. Jika seseorang menggambarkannya, itu bisa dianggap mirip dengan boneka. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal seperti itu yang ada di Pil River ini. Kemungkinan sangat sulit jika kau ingin menyerap nirvana ki dari tempat ini. Ucap Xiaodo memandang Pil River dan memfokuskan matanya padanya. Dia melihat ada banyak sosok di dalam Pil River yang agung ini. Selain itu, kekuatan nirvana di dalam Pil River ini terlalu padat. Meskipun kau memiliki simbol leluhur yang melahap, masih cukup merepotkan untuk menyerapnya. Lindong hanya tersenyum saat mendengar ini, seolah-olah dia tidak terkejut dengan ini. Tubuhnya bergerak dan melakukan perjalanan di sepanjang Pil River. Platform yang ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno tersembunyi lebih jauh di atas Pil River. Formasi di tempat itu mampu mencairkan kekuatan nirvana. Pada saat yang sama itu juga mampu mencegah pelecehan dari mayat sebelumnya. Oh, sepertinya kau telah memperoleh cukup banyak informasi dari kerangka itu. Ucap Xiaodo berbicara dengan agak mengejutkan. Lindong tersenyum. Tubuhnya dengan cepat melewati sungai langit sementara tatapannya dengan hati-hati menyapunya. Sekitar 10 menit kemudian, tatapannya akhirnya berhenti. Terlihat platform kuno yang samar-samar di bawah penutup kekuatan nirvana merah tua di bawah. Kita sudah sampai. Ucap Lindong tersenyum sambil melihat ke platform kuno. Tubuhnya segera mendarat di atasnya. Segera kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Platform pelatihan ini menyembunyikan formasi. Selama diaktifkan, itu akan mampu membentuk pertahanan yang kuat. Itu adalah tempat yang secara khusus disiapkan untuk murid-murid sekte kuno itu untuk berlatih. Lindong menepuk tangannya dan melihat tempat ini dengan sangat puas. Dia mampu menyerap kekuatan nirvana dalam jumlah yang cukup di tempat ini. Mencoba untuk masuk ke tahap nirvana dan mengatasi kesengsaraan nirvana. Namun tampaknya kita perlu menyelesaikan beberapa masalah sebelum ini. Ucap Xiaodo tiba-tiba tertawa dengan cara yang aneh ketika Lindong bersiap untuk menemukan metode untuk mengaktifkan formasi. Lindong terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaodo. Segera dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tenggelam saat dia mengangkat kepalanya. Dia hanya bisa mendengar suara angin kencang yang muncul dari jauh. Segera setelah itu 10 sosok bergegas dari kejauhan dan mendarat begitu saja di platform pelatihan ini. Tempat ini ditempati oleh kerajaan elang langitku. Aku akan memberi kalian waktu untuk keluar dari sini dalam 10 detik. Ucap suara terdengar dengan cara yang menusuk telinga saat 10 sosok ini mulai muncul. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.